Dia bercerita, saudaraku, mungkin kondisi mereka itu kepepetnya minta ampun, saudaraku. Sampai satu ketika, saudara, di waktu di mana dia harus memberikan persepuluhan, dia nggak punya uangnya, saudara. Dia nawar Tuhan, Tuhan, ini uang mau dipakai dulu Tuhan. Harus dipakai untuk, apa sih kalau orang Jawa bilang kulaan, apa sih kulaan, saudaraku? Belanja. Dipakai untuk harus beli barang. Nggak ada uang kalau diberi persepuluhan uangnya. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia terlambat, hanya 1 minggu saja, Tuhan itu setiap orang itu beda-beda cara mendidiknya, saudara. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, dia punya 1001 cara untuk mendidik saudara, untuk belajar di dalam ketaatan. Itu dia terlambat, saudaraku, dia pakai uangnya untuk dagang, saudara. Dia pakai uang persepuluhan, dia ambil, nggak diberikan, tapi dipakai untuk kulaan, saudaraku. Dia, apa yang terjadi, saudara? Di minggu itu, langganan-langganan besarnya, entah bagaimana, semua meninggalkan dia, saudaraku. Dari situ dia datang sama Tuhan. Tuhan, ampun, kapok Tuhan, katanya, saudaraku. Ini kesaksiannya. Saya sampai baca tuh ketawa loh, Tuhan itu lucu ya, cara mendidik tiap orang beda-beda gitu, saudara. Sejak dari hari itu dia komit dengan suaminya, Tuhan nomor 1. Dia katakan bahkan kalau sampai toh kita pinjam uang dulu dari mamahnya, saudara. Karena mamahnya sangat support sekali. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi, saudara? Di setiap dia memberikan persepuluhan, dia bercerita. Sampai dengan kesaksian ini diceritakan oleh dia, dia berkata, tidak pernah satu kali pun dia harus meminjam uang mamahnya untuk memberikan persepuluhan. Tunjuk dari Tuhan, saudara. Nah, oke. Tuhan berbicara. Dia awali dengan berkata Kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Nah, Lihat, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Nah, coba lihat. Aduh, gayanya ampun deh. Saudara, di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Nah, ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Tapi ada satu flexing yang perlu saya ingatkan, tampaknya ini juga akan masuk ke sini karena sudah banyak gejala-gejalanya dan sudah jadi pergunjingan hebat di masyarakat, yaitu flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama. Ya, ini juga rawan penyelewengan karena banyak sekali masyarakat yang cinta kepada Tuhan dan kemudian memberikan sumbangan. Karena Tuhan selalu hadir pada orang-orang yang sedang menderita, sedang miskin, dan tentu saja ketika memberikan donasi, masyarakat kemudian berpikir bahwa uang ini akan dipakai untuk menolong kaum fakir miskin. Tapi kemudian kita menyaksikan banyak sekali pemuka agama yang tampil menggunakan kendaraan-kendaraan mewah dan fasilitas-fasilitas yang sesungguhnya tidak pantas digunakan oleh seorang pemuka agama yang alih-alih menggunakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Perlu juga diketahui bahwa ada 2 bisnis model yang perlu kita kenal. Bisnis model yang pertama adalah mereka menjual massa. Jadi yang penting punya massa yang banyak, dan untuk mengikuti ceramah mereka tidak perlu berbayar, tidak perlu memberikan sumbangan-sumbangan. Pokoknya motifnya adalah untuk mengumpulkan massa. Nah, ternyata massa yang besar ini menjadi pengikut, dan pengikut yang setia ini kelak akan mereka giring untuk mengikuti suatu pemilihan umum. Jadi ini sudah marak terjadi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat, dan mereka melakukan itu untuk mendukung calon pasangan tertentu. Dan tentu saja di situ ada harganya. Nah, bisnis model yang kedua tidak free of charge. Ini adalah terkait dengan teologi kemakmuran. Jadi mereka bicara terus tentang bagaimana menjadi kaya dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu, untuk itu Anda harus menyumbang. Dan uang sumbangannya itu akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama
adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang keempat, mereka konsumsinya sangat duniawi. Jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Kemudian yang kedelapan, mereka menjual ayat sesuai dengan kepentingannya. Apakah itu ayat sedekah dan kekayaan, kemudian ayat politik, ayat pemimpin, ayat jodoh, ayat permusuhan dan lain sebagainya. Ini bisa sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan, mereka mengaku-ngaku dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka, dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka. Dan yang terakhir, berbeda antara perbuatan dengan percakapan. Jadi Anda tinggal timbang-timbang sendiri, saya tidak maksud kepada siapapun, mohon maaf kalau ini menyentuh pada beberapa orang, tapi inilah yang dipelajari dan berlaku umum di mana-mana yang tentu saja perlu kita ingatkan.